Perkenalkan, saya Kristina Hia, NIM 17029030, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika pada zaman Yunani kuno. Nah, kita masuk pada sejarah matematika. Sejarah matematika pada zaman Yunani kuno ialah matematika Yunani adalah matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani, dikembangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi di sekitar pesisir timur Laut Tengah. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota yang tersebar di sekitar Laut Tengah bagian timur, mulai dari Italia hingga ke Afrika Utara, namun dipersatukan oleh budaya dan bahasa Yunani. Matematika Yunani pada periode setelah Iskandar Agung kadang-kadang disebut matematika Helenistik. Kata matematika sendiri diturunkan dari kata Yunani kuno, yaitu mathema, yang artinya pelajaran tentang instruksi. Matematika Yunani lebih berbobot daripada matematika yang dikembangkan oleh kebudayaan-kebudayaan pendahulunya. Semua naskah matematika pra-Yunani yang masih terpelihara menunjukkan penggunaan penalaran induktif, yakni pengamatan yang berulang-ulang yang digunakan untuk mendirikan aturan praktis. Sebaliknya, matematikawan Yunani menggunakan penalaran deduktif. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma, dan menggunakan kekakuan matematika untuk membuktikannya. Bangsa Yunani juga mengembangkan sistem numerasinya sendiri. Sistem numerasi yang digunakan bangsa Yunani ada dua macam, yaitu sistem Atik dan sistem Ionia. Dalam sistem numerasi Atik, lambang untuk bilangan 1 sampai 4 digunakan lambang tongkat dengan perulangan lambang. Misalnya 2 dilambangkan dengan tongkat 2, sedangkan 5 dilambangkan dengan tanda siku, yaitu huruf awal dari penta atau 5. Bilangan 5 sampai 9 dilambangkan dengan kombinasi penta dengan tongkat. Selanjutnya, untuk melambangkan bilangan 10, 100, 1000, 10.000, digunakan huruf-huruf awal nama bilangan itu, yakni 10 dilambangkan dengan deka, 100 dengan hekaton, 1000 dengan kiloi, dan 10.000 dengan miriori. Nah, teman-teman bisa melihat lambang-lambang yang digunakan pada zaman Atik. Nah, lambang lain yang digunakan sebagai pengikat yang berarti 5. Jika digabung dengan lambang lain, maka nilainya 5 kali lambang dasar yang ditulis. Dalam sistem numerasi ini, lambang 0 belum ada. Sistem numerasi ini adalah sistem numerasi adiktif dan multiplikatif. Multiplikatif terlihat pada penggunaan lambang di mana setiap lambang dasar yang sama dapat disingkat dengan penggunaan lambang tersebut. Nah, di sini dipaparkan lambang-lambang yang memakai kombinasi seperti 50. 50 itu penyikut dengan lambang 10. Ini 500 yaitu memakai lambang 5 dan juga dari lambang 100. Begitu juga dengan 5.000 dan juga 50.000. Nah, di sini ada contoh dari penulisan angka-angka yang digunakan untuk lambang-lambang yang ada pada zaman Yunani. Nah, sistem numerasi Ionia digunakan setelah sistem numerasi Atik. Sistem numerasi Ionia menggunakan alfabet Yunani sebagai lambang bilangan, yaitu 9 huruf untuk melambangkan bilangan 1 sampai dengan 9, 9 huruf untuk melambangkan kelipatan 10 yang lebih kecil dari 100, dan 9 huruf lagi untuk melambangkan kelipatan 100 yang lebih kecil dari 1000. Sistem numerasi alfabet Yunani yang lebih singkat dan sistematis. Aturan penulisannya yaitu bilangan terdiri dari 2 digit caranya dengan menjumlahkan angka puluhan dengan angka satuan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat lambang-lambang. Untuk melambangkan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 digunakan lambang 1 sampai dengan 9 dengan memberikan tanda aksen di atasnya, seperti
yang diberikan berikut. Lalu, untuk bilangan yang lebih besar dari 10.000 digunakan lambang 1 sampai dengan 999 dengan meletakkan huruf M di atasnya, seperti misalnya yang telah dipaparkan berikut. Sama halnya seperti sistem numerasi adik, sistem numerasi Ionia ini hanya mempunyai sifat adiktif saja. Nah, contohnya dapat dilihat. Baik. Sekarang kita masuk ke perkembangan matematika. Perkembangan matematika di zaman Yunani kuno. Sejarah perkembangan awal matematika pada zaman Yunani kuno dimulai dengan orang-orang Yunani membuat matematika menjadi sebuah disiplin ilmu. Mereka menyadari bahwa pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Orang Yunani mewarisi ilmu pengetahuan dari timur dan mereka mendalaminya dengan usaha mereka sendiri. Inilah yang membedakan dengan para pemikiran zaman Babilonia. Sumber sejarah matematika Yunani sayangnya sangat sedikit. Hal tersebut disebabkan karena di Yunani tidak ada papirus seperti yang digunakan di Mesir dan tidak ada tanah liat yang digunakan di Babel. Akibatnya, sejarah awal Yunani berawal dari mitos, legenda, dan anekdot yang dilestarikan oleh penulis yang hidup berabad-abad kemudian. Pada zaman besi atau abad ke-6 sebelum Masehi menandakan kenaikan matematika di Yunani, di mana peristiwa tersebut disebut peradaban Yunani, di mana muncul perkembangan matematika baru oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Thales dan Pythagoras. Thales memiliki karya-karya dalam bidang geometri. Thales berhasil membuat suatu pengukuran yang tidak langsung pada ketinggian piramida besar dan mengukur seberapa jauh jarak kapal laut dari pantai. Sedangkan Pythagoras juga memiliki karya-karya yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan ilmu matematika. Pythagoras menemukan aritmatika, harmoni atau musik, dan astronomi. Pengaruh Yunani dalam ilmu matematika masuk melalui kegiatan penerjemahan. Menurut para sejarawan, perkembangan matematika Yunani dibagi atas dua periode, yaitu periode Helenistik dan periode Klasik. Nah, sekarang kita masuk ke periode Helenistik. Peradaban Helenistik bermula pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan penaklukan Iskandar Agung atas pesisir laut tengah bagian timur, Mesir, Mesopotamia, daratan tinggi Iran, Asia Tengah, dan beberapa bagian dari India yang menjadi awal dari penyebaran bahasa dan budaya Yunani ke seberang lautan. Bahasa Yunani menjadi bahasa para sarjana di dunia Helenistik, dan matematika Yunani melebur dengan matematika Mesir dan matematika Babilonia untuk membangkitkan matematika Helenistik. Pusat pengkajian terpenting pada periode ini adalah Iskandaria di Mesir yang menarik banyak sarjana dari seluruh penjuru dunia Helenistik, terutama Yunani dan Mesir, tetapi juga dari Yahudi, Persia, Venesia, dan bahkan juga dari India. Sebagian besar naskah matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani telah ditemukan di Yunani, Mesir, Anatolia, Mesopotamia, dan Sisilia. Nah, tokoh pada zaman Helenistik ini adalah yang pertama Archimedes. Archimedes mampu menggunakan infinitesimal di dalam cara yang sama dengan kalkulus integral modern, dengan mengasumsikan proposisi sebagai benar dan menunjukkan bahwa langkah-langkah berikutnya menunjukkan kontradiksi. Dia dapat memberikan jawaban untuk soal-soal sampai sembarang derajat keakuratan. Pada saat yang sama, menspesifikasi limit-limit tempat keberadaan jawaban. Nah, teknik dari Archimedes ini dikenal sebagai metode kelelahan, dan dia memanfaatkan teknik ini untuk menghampiri nilai di dalam kuadratur parabola
parabola Archimedes dan membuktikannya bahwa luas yang dilingkupi parabola dan garis lurus adalah sama dengan kali luas segitiga yang alas dan tingginya adalah sama panjang. Nah, Archimedes menyatakan solusi dari soal itu sebagai barisan geometri tak hingga yang jumlahnya sama dengan di dalam penghisapan pasir. Archimedes berupaya menghitung banyaknya butiran pasir yang dapat dimuat oleh semesta. Untuk melakukannya, dia menantang gagasan bahwa banyaknya butiran pasir terlalu banyak untuk dihitung. Dengan merancang skema perhitungan sendiri berdasarkan nirat yang dilambangkan dengan 10.000. Tokoh selanjutnya yaitu Demokritus. Karya matematika yang ditulis oleh Demokritus adalah yang pertama On Numbers atau disebut dengan tentang bilangan, yang kedua On Geometry atau geometri, yang ketiga adalah On Irrational yaitu tentang bilangan irasional, yang keempat yaitu On Mappiness atau tentang perpetaan. Tetapi karya dari Demokritus ini tidak dapat ditemukan baik karya hasilnya maupun terjemahannya. Yang dapat ditemukan hanya judul karyanya saja. Selanjutnya kita masuk pada periode klasik. Perkembangan matematika di Yunani pada periode klasik berlangsung sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di bawah pimpinan kota Athena yang berhasil menghalau serangan kekaisaran Persia. Pada masa ini, ada beberapa sejarawan yang menempatkan permulaan matematika Yunani, yaitu yang pertama, Thales. Thales dilahirkan di Miletus, seorang ahli filsafat, astronomi, fisika, dan IPA. Salah satu ungkapan filosofinya adalah kenalilah dirimu sendiri. Dalam bidang astronomi, Thales dikagumi oleh banyak orang, karena dapat memprediksi gerakan elips matahari dalam peredarannya selama 1 tahun. Thales dianggap orang pertama kali melakukan pembuktian terhadap teorema geometri dan juga dianggap orang yang pertama mengaplikasikan geometri teoritis untuk penggunaan praktis. 5 teorema tentang geometri yang ditemukan oleh Thales. Yang pertama, suatu lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya. 2. Sudut-sudut ala suatu segitiga sama kaki adalah sama besar. 3. Pasangan sudut yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus adalah sama. 4. Dua buah segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama. 5. Suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Nah, yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos dan meninggal pada usia sekitar 80 tahun. Pythagoras adalah penganut ilmu kebatinan atau disebut juga dengan mistik, dan Pythagoras mendirikan sebuah mazhab yang disebut mazhab Pythagoras. Nah, mazhab Pythagoras ini yang menangani pengetahuan dan sifat-sifat wajar, dan oleh karenanya semua temuan para pengikut mazhab Pythagoras menjadi milik mazhab ini. Nah, rumus triple Pythagoras yaitu m kuadrat ditambah m kuadrat dikurang 1 dikuadratkan per 2 sama dengan m kuadrat ditambah 1 dikuadratkan per 2, di mana m sembarang bilangan ganjil. Rumus lain dalam menentukan triple Pythagoras ini adalah 2m dikuadratkan ditambah m kuadrat dikurang 1 dikuadratkan sama dengan m kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, yang ketiga yaitu Hippocrates. Hippocrates dilahirkan di Chios kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Ia pernah menulis buku yang berjudul Elements of Geometry yang mendahului karya Euclid, The Elements. Karya hasil Hippocrates tidak pernah ditemukan lagi dan baru diketahui orang kembali dalam tulisan matematikawan sesudahnya. Tapi karya aslinya tidak pernah ditemukan lagi. Karya Hippocrates ini kemudian muncul dalam karya Eudemos, The History of Mathematics. Nah, ia juga menemukan yang berhubungan dengan kuadratur dari suatu lune.
dari suatu area yang dibatasi oleh dua busur lingkaran yang mempunyai jari-jari yang tidak sama. Eudemus dari Pergamum, salah seorang pengikut Hippocrates. Lalu, ia juga menemukan dalam menyelesaikan pendua-kalian kubus atau penggadaan kubus. Hippocrates melakukannya dengan membuat perbandingan seharga dari dua segmen garis yang diketahui, yaitu apabila diambil 2A, maka X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3. Jadi X adalah panjang sisi kubus yang mempunyai sisi 2 kali kubus dengan panjang sisi A. Yang keempat, yaitu ada Eudoxus. Eudoxus dilahirkan di Cnidos, adalah seorang murid Plato. Semula, karena tidak merasa populer di Athena, karena baginya dibayangi oleh kebesaran Plato, Eudoxus memutuskan untuk kembali ke Asia Minor, dan di tempat baru itu dia berusaha menyamai gurunya Plato dengan mendirikan sebuah akademinya sendiri. Ia menemukan perbandingan seharga, walaupun ide perbandingan seharganya yaitu A berbanding B sama dengan C berbanding D. Nah, konsep Eudoxus tentang kesamaan rasio tidak termasuk untuk bilangan nol. Contoh, segmen garis tidak dapat dibandingkan dengan luas, atau luas tidak dapat dibandingkan dengan isi. Nah, definisi Eudoxus tentang kesamaan rasio adalah sama dengan proses perkalian bersilang yang dilakukan sekarang, yaitu apabila A per B sama dengan C per D, maka A dikali D sama dengan B dikali C. Di samping perbandingan dengan seharga, Eudoxus juga menemukan aksioma yang sering dikenal dengan action kontinuitas, yang merupakan basis untuk metode penghausan yang ekivalen dengan kalkulus integral sekarang. Nah, aksioma Eudoxus ini menyatakan bahwa apabila diketahui dua besaran yang mempunyai rasio masing-masing besaran tidak boleh sama dengan 0, maka dapat dibuat satu penggali untuk salah satu dari besaran ini sehingga satu lebih besar dari yang lain. Selanjutnya yaitu ada Manichemus. Manichemus adalah seorang murid dari Akademi Eudoxus. Di samping garis lurus dan lingkaran yang sudah dikenal sebelumnya, Manichemus menemukan lagi kurva baru yang dikenal dengan nama elips, parabola, dan juga hiperbola. Manichemus ini juga membuktikan sifat irisan kubus. Nah, dalam membuktikannya, Manichemus mulai dengan cara kerucut yang tegak siku-siku atau sudut puncak 90 derajat. Apabila kerucut ini dipotong oleh bidang datar yang tegak lurus dengan elemen kerucut, maka kurva irisan yang terjadi persamaannya dapat ditulis dalam bentuk Y kuadrat sama dengan 1X, di mana 1 adalah suatu konstan yang besarnya tergantung kepada jarak antara titik puncak dan perpotongan bidang. Selanjutnya yaitu ada Dinostratus. Dinostratus adalah murid Plato yang dikenal sebagai matematikawan. Dinostratus adalah orang yang menemukan penyelesaian pengkuadratan lingkaran, yaitu dengan bantuan trisetrik Hippias. Apabila persamaan trisetrik adalah phi A sin theta sama dengan 2A dikali theta, di mana A adalah sisi bujur sangkar ABCD, maka nilai limit dari R untuk mendekati 0 adalah 2A per pi. Bukti yang diberikan Dinostratus hanya berlandaskan kepada geometri elementer. Nah, selanjutnya yaitu Anaxagoras. Anaxagoras dilahirkan di Clazomenae dan meninggal kira-kira tahun 428 sebelum Masehi. Anaxagoras pernah dipenjara di Athena oleh penguasa setempat karena Anaxagoras mengatakan bahwa matahari bukanlah Tuhan, melainkan hanyalah sebuah benda besar yang berpijar. Anaxagoras menerbitkan sebuah buku yang berjudul On Nature. Pendapat Anaxagoras tentang alam semesta mulai berkembang di tengah masyarakat, dan akhirnya karya Anaxagoras ini menjadi buku yang sangat populer pada waktu itu. Lalu, Anaxagoras ini mencoba memecahkan suatu problema yang sangat menarik, yakni mencari luas suatu lingkaran.
Percobaan Anaxagoras ini sangat menakjubkan, karena usaha ini adalah usaha yang pertama kali dilakukan orang, walaupun tidak ada kelanjutan dari usaha ini tentang problema atau cara penyelesaian yang ditemukannya. Selanjutnya kita masuk pada Architas. Architas ini dilahirkan di Tarentum kira-kira tahun 428 sebelum Masehi. Architas adalah seorang jenderal dan negarawan yang terkenal pada zamannya dan sekaligus pengikut Pythagoras yang menempatkan aritmatika di atas geometri. Architas menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan. Architas membagi matematika atas 4 cabang, yaitu aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Keempat cabang matematika ini nantinya bersama dengan tata bahasa, berbicara, dan dialeka. Salah satu karya Architas yang paling menonjol adalah penyelesaian problema de Lyon dengan 3 dimensi yang melibatkan kerucut dan silinder, yang merupakan langkah pertama pada geometri analitik. Selanjutnya itu Hippias. Hippias dilahirkan di Elis. Hippias banyak sekali menulis naskah baik mengenai matematika maupun pidato dan ceramah. Tetapi semua hasil karya Hippias tidak dapat ditemukan lagi. Hippias memperkenalkan bentuk kurva lain dari bentuk kurva yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu garis lurus dan lingkaran, yang lebih dikenal dengan nama trisetrik atau kuadratik. Hippias melukiskan kurva sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat kurva yang ada pada slide ini. Selanjutnya itu Zeno. Zeno dilahirkan di Clea, tetapi tidak diketahui kapan ia dilahirkan. Zeno baru dikenal pada tahun 450 sebelum Masehi. Zeno menganut paham bahwa sesuatu itu adalah permanen dan abadi, yang bertentangan dengan kaum pengikut Pythagoras. Menurut ajaran Pythagoras, waktu dan ruang dapat dibagi atas bagian-bagian yang sangat kecil sekali, yaitu kecil yang tak terhingga. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Zeno yang berpendapat bahwa konsep-konsep divisibilitas dan multiplikitas adalah tidak mungkin. Selanjutnya, Zeno mengemukakan beberapa paradok yang sebagian besar berhubungan dengan gerak benda. Di antara paradok-paradok Zeno yang paling terkenal adalah yang pertama, yaitu dikotomi, yang kedua Achilles, yang ketiga panah. Selanjutnya yaitu Plato. Plato merupakan sumber inspirasi abad keempat sebelum Masehi bagi matematikawan sezamannya dalam aktivitas pengembangan matematika. Plato tidak banyak menghasilkan penemuan-penemuan dan karya dalam bidang matematika. Penghargaan dan kecintaan Plato terhadap matematika dan geometri khususnya sangat besar sekali. Ini tercermin dari moto perguruannya, yaitu jangan biarkan orang buta geometri masuk ke sini. Plato mempelajari 4 dari 5 bidang beraturan dari pengikut Pythagoras lainnya. Plato mempelajari bidang 12 beraturan. Kemudian, Plato memasukkan ide-idenya mengenai bidang banyak beraturan yang dikenal sebagai cosmic body atau platonic solid. Nah, dalam karyanya Republik, Plato mengatakan bahwa aritmatika mempunyai efek yang sangat besar sekali, yaitu memaksa pikiran untuk memikirkan bilangan abstrak, dan bilangan adalah raja dari kelahiran buruk dan baik. Salah satu kontribusi khusus dari Plato dalam bidang matematika adalah penemuannya tentang triple Pythagoras, yaitu 2n dikuadratkan ditambah n kuadrat dikurang 1 dikuadratkan sama dengan n kuadrat ditambah 1 dikuadratkan, di mana n sembarang bilangan asli yang merupakan sedikit modifikasi dari rumus yang sudah dikenal oleh bangsa Babilonia sebelumnya. Yang terakhir adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seorang murid dari Plato. Sebenarnya, Aristoteles adalah seorang filosof dan ahli biologi, tetapi ia selalu melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan para matematikawan. Penemuan Aristoteles yaitu mengenai yang pertama, indivisible dari panjang, luas, atau isi. Yang kedua, menulis tentang biografi Pythagoras. Tetapi, karya Aristoteles ini hilang begitu saja, dan juga karya muridnya Eudemus.
Nah, karya dari Aristoteles yaitu tentang sejarah geometri. Karena dasar-dasar logika dan ilusinya tentang konsep dan teorema-teorema matematika, dalam karya tulisnya Aristoteles dapat dianggap orang yang mempunyai kontribusi yang besar dalam perkembangan matematika. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pencapaian ilmu matematika di Yunani. Matematika Yunani terdiri dari sebuah periode besar di dalam sejarah matematika, sangat mendasar dalam geometri dan gagasan bukti formal. Matematika Yunani juga bersumbang penting bagi gagasan-gagasan teori bilangan, analisis matematika, matematika terapan, dan pada periode itu mendekati pencapaian kalkulus integral. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam matematika Yunani diantaranya Pythagoras, seorang tokoh buram dari pulau kecil Samos, sebagian berserikat dengan kemistikan, bilangan, dan numerologi. Tetapi yang lebih terkenal pada teorema yang dihasilkannya yaitu teorema Pythagoras dan Euclides yang tentang melalui bukunya yaitu Elemen Euclides, sebuah tulisan rujukan geometri selama berabad-abad. Capaian yang paling berkarakter dari matematika Yunani mungkin adalah teori irisan kerucut. Banyak yang dikembangkan di dalam periode Helenistik. Metode yang digunakan ini dapat membuat menggunakan eksplisit aljabar, tidak pula geometri. Selanjutnya kita masuk ke tradisi manuskrip dan penyalinan. Nah, meskipun naskah-naskah terdini berbahasa Yunani tentang matematika yang sudah ditemukan adalah ditulis setelah periode Helenistik, banyak di antaranya dianggap sebagai salinan dari karya-karya yang ditulis pada dan sebelum periode Helenistik. Meskipun demikian, penanggalan matematika Yunani lebih pasti daripada penanggalan naskah-naskah matematika terdahulu, karena sejumlah besar kronologi wujud tumpang tindih kejadian tercatat tahun demi tahun hingga kini. Bagaimanapun banyak penanggalan yang tidak pasti, tetapi keraguan adalah berkisar pada dasawarsa, bukan abad. Selanjutnya kita masuk sekolah matematika Yunani. Nah, yang pertama yaitu sekolah Ionia yang didirikan oleh Thales, yaitu 634 sampai 546 sebelum Masehi. Yang kedua, itu sekolah Pythagoras yang didirikan oleh Pythagoras pada sekitar 585. Yang ketiga, yaitu sekolah Eleatik dari kota Italia Selatan. Elea dipimpin oleh Zeno yang membawa ke permukaan kontradiksi antara diskrit dan kontinu, descomposable dan tidak dapat dibagi lagi. Yang keempat, yaitu sekolah Eleatik Demokritus dari Abdera, yaitu sekitar 460 sampai 370 sebelum Masehi, juga harus disertakan dengan Eaktis. Yang kelima yaitu sekolah Sofis pada tahun 480 sebelum Masehi, yaitu berpusat di Athena, yaitu penekanan yang diberikan kepada penalaran abstrak dan tujuan menggunakan alasan untuk memahami alam semesta. Yang keenam itu ada sekolah Platonis yang paling terkenal dari semua didirikan oleh Plato, yaitu pada tahun 427 sampai 327 sebelum Masehi, pada abad 387 sebelum Masehi di Athena. Lalu yang ketujuh itu ada Pythagoras, pelopor sekolah. Theodrosus dari Kirene dan Architas dari Tereatum melalui ajaran-ajaran mereka menghasilkan pengaruh Pythagoras kuat di sekolah Platonis keseluruhan. Yang kedelapan ada Akademi Plato, adalah seperti sebuah universitas modern, dan ada alasan, bangunan, siswa, dan program pendidikan formal yang diajarkan oleh Plato dan para pembantunya selama periode klasik, matematika, dan filsafat yang disukai. Yang kesembilan yaitu ada sekolah Eudoxus yang didirikan oleh Eudoxus, yaitu pada tahun 408 sebelum Masehi, yang paling terkenal dari semua yang hebat matematika Yunani klasik dan kedua setelah Archimedes. Yang ke-10 yaitu sekolah Aristoteles
yang disebut dengan Lyceum, yang didirikan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, mengikuti sekolah Platonis. Aristoteles mengatur filsafat fisika, matematika, dan realitas pada yayasan yang akan membawanya ke zaman modern. Baik, sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.